Software toko kelontong. Untuk mendownload installer software toko kelontong, kita bisa download dari internet. Kita bisa buka browser, misalkan Mozilla atau Google Chrome. Ketikan www.indoaplikasi.com. Kita download dari halaman download. Ini proses pendownloadan. Software toko kelontong. Software toko kelontong adalah program aplikasi untuk toko yang melakukan penjualan barang dagangan di toko kelontong. Toko kelontong itu toko peracangan kecil-kecilan seperti di kampung, di lingkungan perumahan dan sebagainya. Toko kecil-kecil yang dikelola sendiri oleh pemiliknya itu. Toko sederhana, toko kelontongan. Kebanyakan dari toko kelontong atau toko peracangan kecil belum menggunakan software. Kalau toko Anda menggunakan software mungkin sudah maju duluan dibanding toko yang lain. Untuk menginstalnya, kita double klik installernya ini. Secara default, username master, password kosongnya langsung login. Jika belum beli, maka akan muncul jendela registrasi ini. Jika sudah beli kode, bisa masukkan di sini. Nah, close dulu kalau masih nyoba. Nah, di sini ada beberapa bagian transaksi dan master. Di sini ada barang. Nah, ini digunakan untuk mendata data di toko Anda, misalkan jualan ciki-ciki, jualan es, jualan berambang, bawang, lombok, beras, minyak goreng dan sebagainya. Ada data di sini. Barang apa, misalkan Sania atau Bimoli atau apa. Misalkan harga belinya 11.000. Misalkan Anda jual 12.000, 12.500. Misalkan stok awalnya 0. Tanpa diskon misalkan 0. Nah, misalkan toko Anda pulakan kepada supplier atau kepada toko grosir, ini bisa klik pembelian ini. Kemudian misalkan beli Bimoli, pulakan Bimoli. Misalkan pulakan 50 botol, misalkan banyak sekali. Toko kelontong mungkin belaknya nggak sebanyak ini. Misalkan pulakan 10 botol. Bayarnya misalkan pakai simpan. Maka stoknya akan otomatis bertambah ini. Jadi 10 botol. Nah, untuk pelanggannya ini
Bisa Anda data pelanggan Anda siapa. Misalkan Anda punya planning seperti ini. Misalkan tiap hari raya Anda pengen ngasih hadiah pada pelanggan Anda yang misalkan paling banyak, misalkan belinya berapa, sudah beli berapa kali, total belanja dia berapa, nanti untuk menentukan besarnya hadiah ketika hari raya. Misalkan hari raya nanti Anda pelanggan Anda hadiah biskuit, Anda hadiah sarung atau piring atau apa ketika hari raya nanti tiap tiap kali penjualan sebaiknya pelanggannya diisi di sini, biar nanti di sini pelanggannya itu bisa tahu setelah hampir hari raya itu dia belanja berapa kali. Nanti akan muncul di sini rating transaksi. Dia total belanja menghabiskan uang berapa, nanti akan terakumulasi di sini. Kita contohkan dulu, misalkan dengan pelanggannya masih kosong, kita isi misalkan nama pelanggannya misalkan Nikita, misalkan alamatnya dekat-dekat aja situ daerah Anda, RT 5 misalkan, nomor teleponnya anggap aja inilah. Misalkan dia beli beras 5 kilo mau masak, kemudian beli lagi bimoli 1 liter, botol 1 literan beli 1 misalkan, totalnya 57.000. Kemudian dia bawa uang, misalkan uangnya 50.000 sama 10.000 berarti 60.000, bayar 60.000. Nah, di sini setelah mengisikan tunai ini bisa kita tekan enter, nanti akan otomatis menyimpan dan mencetak, atau tekan F8 akan menyimpan saja. Kan sini enak, kalau walaupun ada toko kelontong, toko kecil-kecilan, kalau pakai software enak untuk penghitungannya. Nanti totalnya belinya berapa, totalnya berapa, ini kan sudah terhitung otomatis. Kita nggak perlu mencet-mencet kalkulator, nggak takut keliru. Kalau kalkulator kan nanti ketika Anda memencet tombol kalkulatornya, nolnya kelebihan 1 bunder 0 atau kekurangan 1 0, nanti bisa salahnya banyak. Misalkan Anda mau, kalau di kalkulator Anda mau ngetik misalkan 45.000, Anda ketik nolnya kurang 1 jadi 4.500, Anda bisa rugi. Misalkan belanjanya sangat banyak sekali, misalkan ada 25 item macam barang lah, yang antri banyak, Anda kan sibuk sekali, buru-buru ngetik di kalkulator itu cepat-cepat. Mungkin ada 1-2 item yang ngetik nolnya itu kelebihan atau kekurangan, kan bisa fatal. Misalkan misalkan harusnya ketik 85.000, misalkan nolnya terketik kurang 1, 8.500, hanya 1 item itu, Anda bisa rugi banyak, bisa. Nah, kalau pakai software ini kan sudah otomatis, jadi terhitung, nggak takut ngetik harganya itu sudah di awal, jadi cukup ngetik sekali, tiap penjualan tinggal ambil dari template, gampang, kemungkinan keliru lebih kecil. Dan Anda kalau toko kelontong yang lain, toko racangan yang lain misalkan belum pakai software, masih manual, Anda sudah pakai software, sudah maju duluan, nanti notanya ada notanya. Kalau toko lain nggak ada notanya atau cuma tulis tangan nggak jelas, toko Anda sudah pakai nota pakai komputer, sudah canggih, mungkin toko Anda akan lebih laris daripada toko lain. Software toko kelontong ini untuk toko perajangan itu. Nah, di sini juga mendukung kalau kadang-kadang kan Anda kasihan sama pelanggan yang nggak punya uang terus pengen beli beras, hutang dulu pada Anda. Nah,
nanti hutang pelanggan itu juga akan menjadi piutang Anda. Misalkan pelanggannya belinya hutang, jadi akan masuk ke piutang Anda. Nanti pelanggan siapa akan tertotal sini. Misalkan kita contohkan dulu ya. Misalkan pelanggan ini tadi ini kita beli beras karena nggak punya uang, beli beras 1 kilo. Dia janjinya mau bayar sebulan kemudian, atau seminggu kemudian lah. Misalkan dia pas tanggal tua nggak punya uang, misalkan janjinya seminggu simpan buat memperpanjang umur lah, beli beras 1 kilogram ngutang. Nah, dia belinya kalau ngutang atau hutang ini akan menjadi piutang kita. Hutang orang lain ke kita itu termasuk piutang kita, masuk ke data piutang. Nah, ini kalau misalkan si ini kita tadi lupa tidak membayar, kita bisa mengingatkan, bisa kita cetak. Oh, dia tanggal berapa gitu. Hutang berapa ini? Oh, belum bayar ini, nanti bisa kita tagih. Kalau sudah jatuh tempo nanti ini warnanya merah. Tidak ada kalau piutangnya belum terbayar ya masih terdata di sini, biar nggak ada piutang tak tertagih, piutang yang lupa nggak dibayar itu, untuk menghindari seperti itu. Kan kalau piutang nggak kita catat, nanti kalau pelanggannya kurang baik, dia kalau tokonya lupa nggak nagih, nanti dia nggak bayar, tokonya bisa rugi. Kalau terus-terusan seperti itu, tokonya bisa gulung tikar kalau membiarkan pelanggan ngutang nggak bayar seperti itu. Nah, solusinya itu ya pakai software seperti ini. Nggak bayar, oh masih terdata di sini, bisa kita cetak dia ngutang tanggal berapa aja seperti itu. Bisa kita tagih. Ini datanya lo masih, kalau bilang gitu ke pelanggan kalau pelanggannya nggak mau bayar. Itu kalau toko Anda punya belas kasihan pada tetangga Anda, misalkan pas tanggal tua nggak punya uang, terus ngutang dulu. Tapi kalau toko Anda menetapkan kebijakan lain, misalkan nggak boleh ngutang, tiap beli harus lunas, harus cash. Kalau nggak cash nggak boleh. Itu juga sah-sah saja. Suka-suka Anda, kan toko Anda bukan toko saya. Nah, kalau penjualan tunai itu data keuangannya masuk ke kas. Kalau penjualannya utang nanti masuk ke piutang. Nah, kalau misalkan pelanggan bayar piutang, bayar utangnya dia, kita klik bayar. Misalkan dibayar utangnya 9.000, bayar dulu 5.000, berarti sisa 4.000 simpan. Nah, di sini juga terdata, bisa kita cetak ini. Di sini dia kan piutang awalnya 9.000, telah dibayar 5.000, sisa piutangnya masih 4.000. Nah, pembayaran 5.000 ini kan kita menerima uang kas. Ini masuk ke piutang. Oh, ini ada pemasukan 5.000. Apa ini? Oh, pembayaran piutang ini. Kalau bayar piutang, kan kalau piutangnya belum dibayar lunas tadi, utang 9.000 masih dibayar 5.000, kan kurang 4.000 ya, ini belum lunas. Kalau mau bayar lagi, klik bayar. Misalkan bayar 4.000 dilunasi. Nah, ini sudah hilang daftar piutangnya. Kita bisa lihat daftar piutang lunas. Nah, ini sudah lunas ini.